Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Irfan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi mengulas isi buku. Bab 5, mengulas isi buku. Dalam bab 5 ini kita nanti akan membahas tentang 3 aspek. Yang pertama, A. Memahami buku non-fiksi dan fiksi. B. Menemukan unsur-unsur pembangun buku non-fiksi. Yang C. Menyusun ikhtisar 2 buah buku non-fiksi. Kita bahas materi yang A terlebih dahulu tentang memahami buku fiksi dan non-fiksi. Nanti kita akan membahas tentang pengertiannya, buku fiksi dan non-fiksi, terus ciri-cirinya, terus yang ketiga adalah perbedaan buku fiksi dan non-fiksi, dan yang keempat adalah fungsi membaca buku. Langsung saja kita kepada pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi rekaan. Isi dalam buku fiksi berupa imajinasi penulis. Salah satu jenis buku fiksi adalah novel. Nah, berarti buku fiksi ini adalah buku yang dimana buku tersebut berisi tentang imajinasi seseorang. Jadi tidak bersifat fakta tetapi imajinasi seseorang atau penulis. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan buku fiksi. Yang kedua, non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi kenyataan ataupun ilmu pengetahuan. Isi buku non-fiksi beraneka macam seperti kesehatan, ilmu pasti, dan alam semesta. Nah, contohnya dalam buku non-fiksi ini adalah buku paket pembelajaran kalian. Ada buku bahasa Indonesia, ada buku bahasa Inggris, ada buku biologi, dan sebagainya. Itu adalah termasuk kategori buku non-fiksi. Nah, di sini kita akan ciri-ciri dari non-fiksi dan fiksi. Nah, ciri-ciri kita bahas terlebih dahulu ciri-ciri buku non-fiksi. Nah, buku non-fiksi biasanya ditulis menggunakan bahasa formal. Jadi harus baku ya, bahasa yang ditulis dalam buku non-fiksi. Dan yang B, bersifat faktual atau fakta sesuai kenyataan. Yang ketiga, berbentuk tulisan ilmiah populer dan bisa otomatis buku ini dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ciri-ciri dari fiksi. Yang pertama yaitu ditulis berdasarkan imajinasi pengarang. Jadi ini berdasarkan pemikiran pengarang sendiri, imajinasi dari si pengarang. Yang kedua, sering menggunakan bahasa konotatif dan figuratif atau biasa yang kita sebut dengan bahasa kias, seperti itu. Yang ketiga, terdapat pesan moral dalam isi ceritanya. Jadi, dalam cerita buku fiksi tersebut ada nilai yang terkandung dalam buku tersebut. Ada maksud terselubung atau maksud tertentu dari si penulis untuk disampaikan kepada pembacanya. Seperti itu. Di sini kita akan bahas tentang perbedaan buku non-fiksi dan fiksi. Perbedaannya ini akan Ustadz sampaikan. Di sini akan Ustadz sampaikan 3 aspek. Aspek sifatnya, aspek isinya, aspek bahasanya atau kebahasaannya. Nah, dalam buku non-fiksi biasanya aspek sifatnya bersifat fakta, jadi sesuai hal yang ada atau real atau nyata. Sedangkan buku fiksi itu bersifat imajinatif. Dan aspek isinya, kalau non-fiksi sifatnya informasi atau pengetahuan. Kalau sedangkan buku fiksi itu cerita rekaan atau cerita yang dibuat-buat, seperti itu. Terus aspek bahasa non-fiksi itu denotatif, tidak sifat bermajas atau kiasan. Dan kalau fiksi itu adalah
imajinatif semuanya, bisa konotatif dan sebagainya, ada kiasannya dan sebagainya. Kalau non fiksi tidak ada kiasannya, sifatnya bahasanya baku, terstruktur dan sebagainya. Itu adalah buku non fiksi. Itulah tadi perbedaan buku non fiksi dan fiksi. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi membaca buku. Nah, fungsi membaca buku itu apa sih? Yang pertama, itu adalah rekreatif. Apa itu rekreatif, anak-anak? Rekreatif di sini bukan berarti kalian berlibur atau berkunjung ke suatu tempat, bukan yang dimaksud rekreatif di sini, bukan seperti itu ya, tetapi rekreatif di sini adalah sebagai refresh pemikiran atau penambahan ilmu pengetahuan sesuai buku yang dibaca. Itu adalah definisi dari rekreatif dalam fungsi membaca buku. Selanjutnya yang kedua yaitu informatif. Nah, informatif ini otomatis segala informasi yang masuk ke dalam si pembaca buku. Artinya kalian ingin mengetahui informasi tentang pengetahuan alam, otomatis kalian akan membaca buku tentang ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Kalau kalian ingin mengetahui tentang kebahasaan, kalian membaca buku bahasa. Itu yang dimaksud dengan informatif. Jadi mencakup beberapa informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu inspiratif. Nah, inspiratif di sini berarti kalian segala sesuatu yang bisa memberikan inspirasi dan dorongan untuk melakukan sesuatu, ya ini adalah inspiratif. Jadi ketika kalian membaca buku, berarti nanti kalian seolah-olah ingin melakukan hal yang ada di buku tersebut. Itu yang dimaksud dengan inspiratif, atau membuka pemikiran-pemikiran baru yang belum kalian pernah pikirkan sehingga dapat dari ilmu buku tersebut. Yang ketiga, yang keempat yaitu edukatif. Edukatif ini otomatis semua orang ketika membaca buku pasti edukatif, yaitu menambahnya ilmu pengetahuan kepada diri kalian atau si pembaca. Seperti itu, ketika kalian membaca buku otomatis nilai edukatif kalian bertambah jika membacanya dengan serius atau sungguh-sungguh, seperti itu. Selanjutnya, yang B, menemukan unsur-unsur pembangun buku non-fiksi. Ingat, buku non-fiksi itu berarti imajinatif atau bukan? Ya, non-fiksi itu berarti yang bukan imajinasi, atau bisa disebut dengan buku ilmu-ilmu pengetahuan, seperti itu. Nah, di sini ada 6 unsur pembangun buku non-fiksi. Yang pertama yaitu ada kata pengantar. Biasanya dalam buku non-fiksi itu ada kata pengantarnya. Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, pendahuluan. 4, isi. 5, penutup atau simpulan. 6, daftar pustaka. Nah, ini unsur-unsur dari pembangun buku non-fiksi. Dalam buku non-fiksi pasti ada di sini. Ada 6 unsur berikut ini. Ada kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup dan simpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustakanya. Karena daftar pustaka itu sangat penting karena itu adalah dapat dipertanggungjawabkan dalam buku tersebut. Seperti sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang C, menyusun ikhtisar 2 buah buku non-fiksi. Nah, menyusun ikhtisar 2 buah buku non-fiksi. Menyusun ikhtisar buku non-fiksi, dan yang kedua menyunting ikhtisar buku non-fiksi. Nah, nanti kita akan bahas dalam pembelajaran kali ini. Langkah-langkah menyusun ikhtisar buku non-fiksi. Nah, ini adalah langkah-langkah dari menyusun ikhtisar buku non-fiksi. Yang pertama, membaca bacaan dengan cermat dan teliti. Yang kedua, menentukan ide pokok atau gagasan pokok setiap paragraf. Yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut menjadi intisari bacaan. Yang keempat, menyelaraskan dan memperbaiki kalimat-kalimat supaya menjadi paragraf yang padu dan layak sebagai ikhtisar bacaan.
seperti itu. Ikhtisar di sini adalah biasanya kalian menyebut dengan menyimpulkan, kesimpulan. Biasanya kalian menyebutnya dengan kesimpulan. Kalau di sini kita bahas tentang ikhtisar ya, seperti itu. Jadi rangkuman dari segala rangkuman buku tersebut yang disebut dengan ikhtisar. Ini langkah-langkahnya ada 4 langkah. Selanjutnya, setelah kalian tadi mengikhtisar buku non-fiksi, selanjutnya adalah langkah-langkah menyunting ikhtisar buku non-fiksi. Nah, ikhtisar itu setelah kalian melakukan langkah-langkah tersebut belum berarti ikhtisar kalian sudah bagus. Nah, kita perlu adanya menyunting atau mengedit seperti itu, meneliti kembali. Nah, menyuntingnya bagaimana sih langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama, membaca kembali ikhtisar yang telah dibuat. Kita baca terlebih dahulu keseluruhannya. Terus, yang kedua, mencari kesalahan ejaan, salah ketik, ataupun penggunaan tanda baca pada ikhtisar yang dibuat. Yang ketiga, mencatat kesalahan ejaan, salah ketik, ataupun penggunaan tanda baca pada ikhtisar yang dibuat. Yang terakhir, yang keempat, yaitu memperbaiki kesalahan ejaan, salah ketik, ataupun penggunaan tanda baca pada ikhtisar yang dibuat. Nah, itu adalah langkah-langkah menyunting ikhtisar buku non-fiksi atau mengedit seperti itu. Itu adalah memperbaiki ikhtisar yang belum sempurna. Oke, itu tadi yang bisa Ustadz sampaikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.